Halo semua, ketemu lagi sama aku Yani. Selamat datang di channel Bimbel Cyber. Di video kali ini aku mau bahas tentang penyebab harga bahan pokok naik menjelang lebaran. Tahu nggak kalian, kenapa harga bahan pokok naik semua menjelang lebaran? Mau beli ayam dan daging buat opor harganya naik. Beli tepung, telur, dan mentega buat nastar juga naik. Belum lagi harga gula, minyak, bawang juga ikut-ikutan naik. Kenapa mereka pada kompak naik sih? Oke, di video kali ini aku mau bahas satu fenomena yang sering banget terjadi, yaitu kenaikan harga bahan pokok menjelang lebaran. Asal kalian tahu ya, kenaikan harga bahan pokok sering terjadi menjelang hari raya keagamaan, seperti Idul Fitri, Idul Adha, ataupun Natal. Saking seringnya, kondisi tersebut dianggap sebagai pola tahunan oleh masyarakat. Nah, kira-kira kenapa ya? Dan apa saja sih faktor penyebabnya? Apakah ini alami? Atau ada orang-orang yang sengaja memainkan harga? Oke, sebelum kita lanjut ke jawabannya, aku mau samain persepsi kita dulu ya. Komoditas apa saja yang bisa masuk kategori bahan pokok? Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pemerintah menetapkan dua jenis barang, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang penting. Nah, barang kebutuhan pokok itu ada 3 jenis. Yang pertama, barang kebutuhan pokok hasil pertanian, meliputi beras, kedelai, cabai, dan bawang. Yang kedua, barang kebutuhan pokok hasil industri, meliputi gula, minyak goreng, dan tepung. Dan yang terakhir, barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan, yang mana terdiri dari daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar seperti bandeng, kembung, tuna, cakalang, dan tongkol. Nah, kalau barang penting itu seperti benih, baik benih padi, jagung, ataupun kedelai. Kemudian, pupuk, gas LPG 3 kg, triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan. Nah, di video ini aku bakal coba ngupas beberapa faktor yang ngebuat barang-barang tersebut naik saat lebaran. Menjelang berbuka, banyak penjual takjil dadakan. Para dermawan juga sering mengadakan buka bersama di masjid, panti asuhan, yayasan sekolah, atau bahkan bukber on the road yang menjamur belakangan ini. Itu semua membuat permintaan kebutuhan bahan pokok menjadi meningkat. Belum lagi, pada saat lebaran, hampir semua keluarga menyediakan menu opor ayam dan nastar buat camilan di meja. Kalau tidak ada opor ayam, kayak ada yang kurang gitu kan ya? Kalau ngomongin makan gini, langsung ngebayangin makan opor pakai ketupat nih. Jadi nggak sabar pengen cepet lebaran. Oke, kita kembali ke topik. Dengan menu lebaran seperti itu, maka tidak heran jika ayam, daging, dan beras menjadi bahan pokok yang paling diburu oleh masyarakat. Dikutip dari okezone.com tahun 2021, permintaan daging dan telur ayam ras mengalami peningkatan sebanyak 13% dan berlangsung selama 1 minggu. Itu terjadi menjelang puasa atau momen munggahan di masa pandemi. Nah, teori permintaan bilang faktor minat masyarakat mempengaruhi kurva permintaan. Jadi, jika minat masyarakat naik, maka kurva permintaannya pun naik. Itu artinya harga keseimbangan juga akan naik. Nah, harga keseimbangan yang semula di titik E, hasil perpotongan kurva D dan kurva S, berubah di titik E1 hasil perpotongan kurva D1 dan S. Makanya, dalam kasus ini, solusinya adalah menambah suplai barang. Pemerintah selalu berupaya menjaga stok kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan, mulai dari membuka pasar murah, berkunjung ke gudang Bulog untuk mengecek kesediaan beras. Kalau stok beras menipis gimana ya? Ya, salah satu kebijakannya adalah membuka keran impor. Itu dilakukan guna menjaga stabilitas, agar kenaikan permintaan mampu diredam oleh pertambahan suplai barang. Harga barangnya lebih stabil, ataupun kalau harus naik, tidak terlalu tinggi.
Nah, kalau memakai kurva, maka harga keseimbangan barunya di titik E2, hasil perpotongan dari kurva D1 dan kurva E1. Nah, dari sini kita bisa lihat kenaikan harganya tidak setinggi ketika supply belum ditambah. Oke, lanjut pada faktor yang kedua, yaitu adanya penimbunan barang. Pelaku penimbunan barang atau yang biasa disebut dengan kartel adalah gabungan beberapa produsen independen yang berusaha menguasai pasar dengan cara memainkan harga dan menekan distribusi. Cara kerjanya akan menyerap panen para petani dalam jumlah besar. Kemudian, hasil panen tersebut ditimbun sampai persediaan di pasar menipis. Selanjutnya, mereka akan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Keberadaan mafia seperti inilah yang dapat mendorong pemerintah dan kepolisian membentuk Satgas Pangan. Dikutip dari Medcom pada tahun 2018, setidaknya ada 390 orang yang ditetapkan tersangka sebagai kartel. Perbuatan mereka sudah termasuk ke dalam tindak pidana, karena mengganggu stabilitas harga sembako dan membuat masyarakat kesulitan membeli. Yuk kita menjalankan usaha dengan baik yang tidak merugikan orang lain. Jadi, dua faktor itulah yang dapat mempengaruhi sebagian besar kenaikan harga bahan pokok menjelang Lebaran. Faktor lain seperti rantai distribusi yang panjang dan faktor iklim itu pengaruhnya sedikit dan sifatnya kondisional. Rantai distribusi kita masih tergolong panjang karena adanya kesenjangan infrastruktur tiap daerah, seperti jalan tol. Nah, selain itu, pelabuhan yang kita miliki juga membuat perdagangan antar pulau masih memerlukan banyak waktu yang lama. Oke deh, moga-moga sharing dari aku ini membuat kalian tidak heran lagi ya jika ada kenaikan harga barang menjelang Lebaran kali ini. Bisa jadi tahun depan terulang lagi. Yang penting, naiknya tidak terlalu besar, udah gitu aja. Buat kamu yang punya pengalaman unik saat persiapan Lebaran, boleh ceritain di kolom komentar ya. Asal jangan cerita waktu makan opornya, nanti aku jadi lapar. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kamu semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya bersama aku Yani di channel Bimbel Cyber.